Tuhan sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Apapun yang kita alami dalam perahu kehidupan ini, mari sabda hidup kembali menyapa hati kita semua yang diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Para sahabat yang terkasih, yang namanya perahu itu ya selalu bersahabat dengan ombak. Wah, kadang ombak itu tidak terlalu begitu kencang. Tetapi kadang-kadang, wah, satu kali datang itu bisa perahunya ombang-ambing. Demikian juga perahu kehidupan kita, juga perahu iman kita. Kadang-kadang diombang-ambing. Saya masih ingat dulu pada tahun 2005-2006. Ya, gempa tsunami terjadi di Aceh, di Nias, dan beberapa tempat di Indonesia. Lalu kami pada saat itu dari seminari tinggi ya diutus untuk menjadi relawan 1 bulan di sana. Lalu kami berangkat menuju Sibolga. Lalu sekitar jam 10 malam menuju Nias menggunakan kapal perahu. Kapalnya tidak terlalu begitu besar dan muatan barang untuk bantuan juga itu banyak dengan tim relawan, ada dokter, ada suster. Lalu kemudian ya di atas kapal itu saya duduknya santai saja. Tiba-tiba, wah itu sekitar jam 1-an begitu, kapal itu langsung berhenti di tengah laut. Dan kemudian, waduh, kenapa ini? Saya panik. Ternyata mesinnya mati. Lalu wah, goyang ke kiri, goyang ke kanan. Dan dari antara kami semua, seorang suster sekitar umur 60 tahun. Wah, tenang sekali suster ini. Lalu dia katakan, "Ayo frater, mari kita berdoa." Waduh, disuruh doa, saya juga tambah panik. Gimana ini? Tapi kemudian saya ikut kata suster.
Lalu kami berdoa bersama-sama kurang lebih 30-45 menit. Wah, pemilik dari kapal itu yang adalah seorang haji, tiba-tiba dan semuanya kembali menjadi normal. Wah, mesin kapal itu berhasil dihidupkan kembali dan kemudian kami terus berlayar menuju ke Nias. Ini pengalaman saya, pengalaman diombang-ambing, apalagi di kapal. Dan kemudian saya renungkan, pengalaman diombang-ambing oleh angin kehidupan ini dialami juga oleh para murid. Wah, Yesus setelah memberi makan 5.000 orang, kemudian mereka semua disuruh pulang. Yesus ke bukit dan berdoa. Ketika dia berdoa, kira-kira sekitar jam 3 dini hari, kapal para murid itu sebelumnya sudah jalan cukup lama, cukup jauh, itu diombang-ambing oleh angin sakal. Dan kemudian Yesus pergi ke sana dan berjalan di atas air. Para murid melihat, lalu dikiranya itu hantu. Nah, Petrus ngomong, kalau engkau, karena Yesus sebelumnya berkata, tenanglah, aku ini. Wah, Petrus, aku juga mau jalan di atas air. Wah, Petrus pelan-pelan jalan, tetapi karena anginnya makin kencang, dia tenggelam karena dia kurang percaya. Lalu Yesus katakan, hai kamu orang yang tidak percaya. Kemudian Yesus bantu setelah Petrus berteriak, tolonglah aku. Lalu dibantulah. Dan kemudian itu angin reda dan semua orang memuji keagungan Tuhan. Para sahabat yang terkasih, ada 3 poin yang ingin saya mau bagikan secara sederhana. Yang pertama, orang dekat Tuhan saja itu bisa bimbang, bisa ragu. Saya yakin dan percaya dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kita bimbang, kita ragu. Ini normal. Tetapi kemudian bagian yang kedua di sini adalah bagaimana penyertaan Tuhan. Dia datang pada waktunya. Dia tidak mungkin membiarkan kita dalam keraguan, kebimbangan karena angin kehidupan ini. Saat ini angin sakal itu apa yang dinamakan COVID-19. Wah, kadang-kadang kita meragukan iman kita, meragukan Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan hadir, dia berjalan di atas air kehidupan kita, agar kita disiramnya, agar kemudian kita menjadi begitu semangat karena penyertaan Tuhan. Para murid mengalami, tetapi di tengahnya itu ada sebuah situasi percakapan antara kita dengan Tuhan. Kebimbangan itu campur aduk, tetapi kemudian Tuhan menunjukkan jalan untuk kita semua. Dan tentunya bagian yang ketiga itu apa yang disebut dengan iman. Iman itu seperti tanaman, perlu disiram atau perlu dirawat. Tubuh kita saja itu dirawat. Makanan yang perlu yang sehat, olahraga, atau juga perawatan fisik sampai ke Korea dan semuanya. Ini membantu kita perlu menjaga. Iman itu juga tumbuh karena perawatan. Perawatan karena firman Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus, iman itu muncul itu dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan kemudian bagaimana iman itu senantiasa disiram setiap hari. Karena kebimbangan, keraguan itu kita alami dalam kehidupan ini. Mari para sahabatku yang terkasih, pengalaman ujian dalam kehidupan badai itu selalu ada, setiap orang. Tetapi kemudian kita yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Bagaimana dia menolong tadi, tangannya diulurkan kepada Petrus. Ketika tangan Tuhan diulurkan kepada kita, maka yang perlu kita buat adalah kita beri tangan untuk Tuhan. Tetapi di atas semuanya ini, beri tangan untuk Tuhan, tangan untuk sesama. Membantu sesama yang dalam situasi kebimbangan, keraguan karena kehidupan ini. Inilah kekuatan kita, apa yang disebut dalam persekutuan di dalam gereja. Karena itu saya berdoa untuk para sahabat yang lagi bimbang, ragu dalam situasi seperti ini. Biar penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Menguatkan iman kita agar iman kita tumbuh kuat di tengah badai. Dan kemudian bagaimana iman tetap tenang di tengah badai. Dan lebih dari itu menjadi berkat untuk sesama. Teruslah melangkah. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.